Biar Kau miliki hidup kami. Biar Engkau Tuhan terus kuasai kelemahan-kelemahan kami. Biar nama-Mu dipermuliakan oleh hidup kami Tuhan. Ampuni semua yang Kau tidak suka dalam hidup kami. Dan Engkau lebih hebat dari hidup kami. Roh Allah dalam hidup kami lebih kuat dari apapun di hidup kami. Kerjakan apa yang Kau mau Tuhan. Ada banyak jebakan, ada banyak rintangan, tapi Engkau Yesus lebih hebat. Nama di atas segala nama. Bicara kepada kami Tuhan, urapi kami. Tenggelamkan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu. Ya, kita akan belajar kembali saudara tentang kita harus bangkit kepada kasih yang semula. Mengapa? Next. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu, ternyata di perjanjian baru loh. Tuhan bisa suka, Tuhan bisa tidak suka. Kalau mencela, itu gak suka, saudara. Nah sebetulnya, dua ayat ini saudara, ini semua sudah dijawab dengan drama kemarin. Kenapa Tuhan mencela? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kemarin itu betul. Yang sombong, wah aku pendoa, aku hebat, tapi itu luar biasa. Terus dapat persembahan, seneng. Ya, jadi banyak orang yang seneng bukan Tuhan. Pada waktu sudah melakukan pelayanan, ada rasa, waduh puas nih aku. Bukan Tuhan yang puas. Ini bahaya saudara. Kalau Bapak Ibu kenal Engkong Yusak dari dulu, sudah akan belajar tentang itu. Sing seneng sopo? Engkau cuma gitu. Sing seneng kowe apa Tuhan? Ini bahaya saudara. Kita kalau habis pelayanan, apalagi pendoa kemarin, waduh gini, terus kita diberi, waduh hebat ya aku ya. Gak sadar. Kalau mak gerenggeng, nah ini saudara. Itu Tuhan mencela, itu bahaya. Jadi kemarin waduh dramanya luar biasa. Sungguh luar biasa saudara. Nah ini hati-hati. Bertobatlah. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya Matius 7. Yang Alkitab berkata aku mengusir kau demi nama-Mu. Aku membuat mujizat demi nama-Mu. Ini jawabannya. Kenapa? Ini jawabannya. Yang kemarin ada loh. Aku mengusir demi nama-Mu. Aku membuat mujizat demi nama-Mu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Gak sangka, siapa yang nyangka? Jadi dulu kalau sudah pertama baca kan bingung. Orang ngusir setan demi nama Yesus, buat mujizat. Ini kalau orang gak dekat sama Tuhan kan gak bisa. Pikiran kita. Fisiknya dekat, hatinya jauh. Makanya dia gak ngerti kalau Tuhan mencela. Orang itu gak mengerti kalau kita betapa dalamnya kita jatuh. Curi kemuliaan. Yang bangga kita, yang puas kita bukan Tuhan. Nah, cinta mula-mula itu apa? Harusnya begini sudah. Ada imun yang melawan. Tapi apinya kalah. Aku gak boleh begini, Tuhan harus dipermuliakan. Aku gak boleh gini, Tuhan harus dipermuliakan. Aku gak boleh jengkel, aku gak boleh marah, aku gak boleh bangga. Ini imun saudara. Tapi api itu tenggelam. Ya, apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia. Biasanya orang-orang seperti itu saudara, kita mudah
seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa aku di penjara? Aku udah pelayanan nih. Aku udah kasih ini, kasih itu. Kenapa aku belum dipulihkan? Kenapa aku belum diberkati? Tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Jadi di luar kelihatan baik, di dalam tidak. Saya tuh belajar, saudara. Kemarin sama Terry ya, saya belajar, saudara. Jadi sebetulnya waktu dia mau datang, Simi bilang, Pak, saya mengganggu tidak? Loh kenapa? Yang satu, 2 orang sudah naik kereta api, saya itu batuk semua. Yang paling parah ini Terry. Terry itu dulu konsulat jenderal Amerika waktu di Surabaya. Dia mengundurkan diri pensiun karena dia pengen merawat ibunya. Wah, ini jarang, saudara. Dan dia tuh ngomong begitu sih, gimana Pak? Ya nggak apa-apalah. Ini yang ngomong tuh si suaminya, aku takut menularkan orang. Saya takut membuat orang sakit gara-gara saya. Ya pakai inilah, pakai masker. Hanya mereka berunding, mereka berangkat. Terserah kamu pikir. Itu nyampe saudara, mau makan aja lupa lu. Sampai si istri bilang, kamu mau makan dilepas dong maskernya. Makan. Sudah betul-betul dia sangat lemah. Kita bilang, wah ini COVID. Akhirnya saudara, dia gak keluar dari kamar. Makan pun di kamar. Tapi dia pengen jadi berkat buat istrinya. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Dia susah jauh-jauh. Hanya ingin menemani istrinya. Nah ini Bapak Ibu. Kita seringkali jadi berkat di mana-mana orang hebat. Tapi di keluarga kita gak diberkati. Kita gak jadi berkat. Akhirnya terpaksa lah kita bilang. Wah dia gak mau. Orang itu telitinya luar biasa. Dan aliran garis lurusnya pol. Ya, dikasih obat, dipelajari dulu saudara. Saya belajar, saudara. Orangnya sangat tidak mau, tidak menjadi berkat. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah untuk menahan, tetapi aku tidak sanggup. Inilah roh Allah, saudara. Orang kalau meninggalkan kasih yang mula-mula, itu imunnya gak bisa keluar. Tahu ini gak benar, sombong. Tahu ini gak benar, ini hal yang negatif, kita kalah. Wah ini berzina dalam hati. Loh, perjanjian baru itu lebih serem loh saudara. Kalau perjanjian lama orang berzina. Kalau di perjanjian baru orang mengingini sudah berzina. Bayangin. Nah orang itu gak punya imun. Imunnya gak, orang kalau gak punya kasih mula-mula seperti itu. Ada suara ampuni, gak bisa. Tadi suruh tertawa sendiri, sebenarnya bukan tertawa lah, sukacita. Betul-betul saudara sesuatu yang menyala-nyala gak bisa keluar. Itu orang meninggalkan kasih mula-mula. Imunnya kalah. Gak baca Alkitab biasa. Kemarin saat teduhnya kurang. Kalau orang punya kasih mula-mula gak tahan saudara. Wah aku belum ketemu Tuhan nih pagi ini. Aku belum evaluasi nih malam ini. Seharian aku gimana ya. Itu mesti muncul. Tapi kalau saudara dan saya sedang meninggalkan kasih mula-mula. Api ini tenggelam. Aku tidak sanggup. Harusnya aku tidak sanggup. Api itu keluar. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli, ia memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan masuk. Saya tanya kepada Pak, ya itu ya saudara kita, ternyata orang ini Bapak Ibu, dia bisu dan tuli, tapi seringkali gerak dalam hidupnya tuh kayak orang yang over. Ya,
kayak seperti ayan. Dan sudah dibawa ke dokter, zaman dulu, zaman sekarang dokter berkali-kali. Gak bisa sembuh. Sebetulnya orang tuanya menyadari, ini bukan epilepsi. Ini bukan penyakit biasa. Setiap ada sesuatu, saudara, dia langsung benar-benar pengen membunuh dirinya. Jadi sebetulnya memang, saudara, banyak persoalan yang penyebabnya itu roh. Selama rohnya gak diusir, ya orang itu akan seperti itu. Tetapi makanya nanti Januari kita belajar ya, mendeteksi. Ini roh atau jiwa atau hubungan keluarga yang perlu diperbaiki, atau kesehatan tubuh, atau ngatur keuangannya gak benar, kita mesti deteksi. Jadi tidak selalu setan, tapi banyak, betul. Makanya mau dibawa ke dokter kemanapun gak bisa. Bahkan Yesus pun, saudara, mengusir dengan keras. Ada level-level tertentu. Itu Yesus, apalagi kita. Ya, jadi misalnya ya, saudara, ini saya kasih contoh aja. Kalau keluarga suami istri, gampang banget salah menangkap. Suaminya ngomong A maksudnya, si istri nangkapnya B. Si istrinya mau perbaiki ngomong C, suaminya nangkap D. Kalau ini konflik ini kayak nguasai, itu seringkali roh. Roh perpecahannya, roh salah paham harus dipatahkan. Kalau gak bisa. Tapi tidak semua. Nah ini yang kita harus belajar, saudara. Semua ya, nanti kita belajar tentang 5 hal ini. Tentang keuangan, tentang kesehatan tubuh. Bayangin Bapak Ibu ya, ini yang ngusir Yesus loh. Keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Kalau saudara ada di tengah-tengah itu, loh Yesus kok gak ada kuasa nih. Setannya kok langsung pergi. Bes gitu, enggak. Menggoncang-goncang dengan hebatnya. Anak itu bahkan kelihatannya seperti apa Bapak Ibu? Orang mati. Makanya kadang-kadang pada waktu kita melakukan firman, yang terjadi seringkali bukan seperti yang kita lihat. Kita mengusir setan itu malah kelihatannya gagal. Sehingga banyak orang berkata, iya sudah mati. Lihat saudara, banyak orang. Langsung pikirannya negatif atau positif kepada Yesus. Karena kita kan sudah baca Alkitab semua. Kalau sampai di sini sudah lihat, mereka negatif atau positif? Negatif. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup itu seringkali seperti itu. Kalau hidup kita dengan mata, dengan perasaan, kita bisa kecewa. Seperti Yohanes Pembaptis, kenapa kau dipenjara? Firmannya loh, orang mati bangkit loh. Dia ngomong sama Yohanes, kasih tahu ke Yohanes. Tapi kenapa aku dipenjara? Kenapa aku belum keluar? Kenapa janji Tuhan belum terjadi? Kenapa yang ini sudah, yang saya belum? Kenapa orang itu sudah dan saya belum? Jangan cepat-cepat menyalahkan. Ini sikon ini paling susah, paling tidak enak. Karena bukan hanya keluarganya yang melihat anaknya mati, orang banyak berkata loh. Ngomong, oh buktinya ngono, nah tuh mati, nah tuh mana Tuhan gak tolong. Itu ucapan-ucapan saudara yang melemahkan. Saudara lihat ini ada jeda. Tetapi Yesus memegang tangan itu, tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Cuman pegang tangan loh saudara, cuman begini. Gini sedikit, bangkit sendiri.
Bapak Ibu, inilah yang dikatakan 1%. Saudara harus kerjasama dengan Tuhan. Kalau orang pengen ditolong sama Tuhan, saudara mesti kerja sama Tuhan. Aku mau. Apapun yang kau kehendaki. Jangan maunya terus diangkat, digendong, enggak. Yang bisa menolong saudara adalah Tuhan. Dan saudara meresponi. Yang sepakat katakan itu. Langsung saya bilang, aduh Tuhan, aku butuh itu. Karena saya mau menyampaikan firman, saya bilang Tuhan butuh kemurnian. Supaya hatiku gak jengkel, Tuhan tolong ya aku mampukan, saya bilang. Kalau zaman dulu saudara orang dengan tulisan, sudah. Sekarang mungkin harus, tulisan itu maksudnya ini, maksudnya itu, orang bisa berbagai macam. Maka ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dan dia, bertanyalah mereka. So, ini bagus ya, ada sesi khusus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Saudara, ini jujur banget loh. Kita tuh perlu seperti itu. Gak ada orang yang hebat. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita seperti kalah. Seperti kalah. Kenapa? Roh Allahnya gak bisa muncul. Karena sedang meninggalkan kasih mula-mula. Bukan rohnya Yesus yang kalah. Tapi jawab kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Yang kecuali dengan doa ini yang suruh doa Yesus atau murid-murid? Tolong jawab. Hah? Murid. Bukan Yesusnya nih gak deket nih sama Bapak. Enggak, bukan Yesus. Yesus berhasil kok walaupun seperti itu. Yang disuruh berdoa tuh muridnya. Ini yang saya bilang, fisiknya dekat dengan Yesus, hatinya jauh. Orang kalau sudah banyak masalah saudara, itu bisa membuat hati kita jauh. Ada banyak yang dipikirkan. Ya. Makanya Bapak Ibu, gak ada orang hebat. Kita semua butuh saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh waktu 1% untuk mendekatkan diri. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Ini yang bahaya, kalau orang Kristen sudah dari dulu roh Allahnya sedang tidak memberi kesempatan roh Allah itu berfungsi. Saudara diam aja dari kecil. Ini bicara rohani. Sejak percaya Yesus, pelayanan, tapi sikon seperti itu didiamkan. Tidak mau berdoa, tidak mau meresponi, tidak mau baca Alkitab lebih lagi. Kenapa? Karena anak saya perhatiin saudara. Kalau Bu Linda atau hamba Tuhan lain ya, saya lihat Bu Linda kalau doain orang, kadang ada pesan, baca Alkitabmu lebih banyak. Itu bukan berarti kita harus kejar setoran, tidak. Izinkan firman-Nya lebih banyak. Nanti pada waktu sudah membaca lebih banyak, ada rema yang lebih banyak, lebih kuat. Yang saya katakan, Alkitab berkata, firman-Mu membersihkanku. Lagu tadi itu. Kalau sudah baca Alkitabnya gak banyak, doanya gak mau banyak, gak bisa. Makanya jangan salahkan Tuhan, jangan cari kambing hitam. Oh gara-gara ini, kita persoalannya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Jadi bapaknya ngerti saudara. Setelah dibawa ke tabib gak bisa. Dia lihat nih gak wajar. Nah ini Bapak Ibu harus lihat. Mendeteksi dalam hidup kita. Menyeret dalam api, dalam air untuk membinasakan, untuk bunuh diri. Supaya mati. Setan tuh kayak gitu. Gimana ekonomi saudara mati, gimana keharmonisan keluarga saudara mati, gimana sukacitamu mati. Gimana baca Alkitabmu malas? Maka Bapak Ibu,
Bapaknya ini pun gak punya iman. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Begitu dia lihat saudara, murid-muridnya gak sanggup, dia pun ragu. Makanya orang semua bisa seperti itu. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan, ini ngomong tidak ada yang mustahil bagi saya, tidak. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan 1%-nya ini, saudara. Makanya saya bilang kemarin, saudara, kenapa Yesus bertanya 3 kali? Nanti kita lihat. Ini lucu loh. Aku percaya, ini deklarasi, tolonglah aku yang tidak. Ya begitulah hidup kita. Kita nih orang percaya Yesus, tapi belum tentu saudara percaya kehidupanmu kepada Tuhan. Halo? Kita percaya Yesus, tapi kok gini ya? Loh kok penjara ya? Loh kok masalah uang belum selesai? Loh kadang-kadang begitu saudara. Makanya semua kita harus mendeteksi kehidupan. Ini bagus. Dalam kisah ini 2 yang ditegur. Pertama murid-murid, kedua bapaknya yang bersangkutan. Dia ngomong, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Sama. Aku ikut ngusir setan berkali-kali, tapi aku sadarkan aku Tuhan, aku punya waktu kurang untuk berdoa. Dulu waktu saya kerja di interior, saudara, saya bilang sama bosnya, boleh enggak saya baca Alkitab di waktu, saya bilang, tidak ada tamu. Boleh. Tapi dia bilang gitu, jangan sampai tamu datang dan orang cari kamu, kamunya nggak ada. Wah itu betul-betul saya harus belajar. Kalau nggak tamu saya masuk kantor, saya baca dan saya menghubungi. Ada 1 orang yang duduk yang paling depan. Kalau kamu lihat ada orang datang, suruh sini, ada 2 sudah. Panggil saya keluar. Jadi saya kerja tapi saya tidak mengganggu hak dari majikan. Saya baca Alkitab. Dan itu memang luar biasa, saudara. Firman itu membersihkan, menguatkan, menolong kita. Yang percaya katakan. Makanya apalagi orang yang berkarunia tanpa roh, waduh berat. Tanpa doa yang kuat, tanpa baca Alkitab, gak bisa. Karena kita sekarang mempunyai imam besar. Saudara kenal Yesus sebagai imam besar agung. Perjanjian baru. Bukan imam besar agung perjanjian lama. Yang telah melintasi semua langit. Langit apa? Langit masalah. Dia waktu bayi gak punya tempat. Lahirnya di kandang. Langit mau dibunuh oleh Herodes. Langit masa-masa kecil. Langit-langit yang tidak enak. Itu Yesus sudah alami semua langit masalah manusia. Yaitu Yesus anak Allah. Nah firman diberi, saudara ini super wajib sebetulnya. Baiklah wajib ya. Baiklah kita teguh berpegang kepada apa? Pengakuan iman siapa? Nah kenapa kita? Saudara masing-masing memutuskan. Jadi pengakuan iman, confession, itu punya basic yang sangat kuat dalam firman. Contohnya, hati percaya Yesus dan mulutmu apa? Mengaku engkau diselamatkan. Gak bisa cuma di hati saja. Saya di hati aja lah. Aku percaya Tuhan, aku di hati aja. Semua di hati. Nanti pertolongannya juga cuma di hati. Tuhan aku pengen punya rumah. Ya di hati saja rumahnya. Gak bisa Bapak. Gak usah harus teriak. Gak usah harus punya tempat khusus. Kecuali orang bisu ya, betul-betul bisu dari kecil. Kalau saudara setiap hari senang berbicara, izinkan setengah menit memperkatakan. Sambil duduk, sambil di kamar mandi, saudara nyanyi. Itu memperkatakan, mengaku. Tuhan hebat. Tuhan lebih hebat dari kelemahan kita. Tuhan Yesus lebih hebat dari masalah kita. Amin. Itu pengakuan iman tuh begitu Bapak Ibu. Tidak harus, wah
Dia naik gunung. Lah itu coba. Doa di gunung bagus gak? Bagus. Doa di tempat tinggi bagus? Bagus. Alkitab pilih tempat tinggi berkali-kali. Tapi itu tidak wajib. Kenapa? Gak semua orang bisa naik gunung. Gak semua orang bisa punya rumah tempat tinggi. Karena kita sekarang punya imam besar agung, ini menarik loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, belajar bedanya imam besar agung perjanjian lama dan imam agung perjanjian baru. Yang telah melintasi semua langit loh. Yesus sejak di kandungan sampai mati itu langit semua. Di kandungan sudah susah Bapak Ibunya. Lahir kecil sudah mau dibunuh. Itu semua langit. Harusnya dia Allah. Gak takut ke Herodes, tapi karena orang tuanya. Dia harus pergi ke Mesir, jauh. Itu langit. Tapi bersyukurlah Yesus sudah melewati semua langit-langit masalah hidup kita. Yang bisa katakan, itu sebabnya saudara. Yaitu anak Allah baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah kita nih masing-masing saudara mau pengakuan iman seperti apa? Saya jelasin. Imam besar agung perjanjian lama hanya doa bangsa Israel dia bawa ke Tuhan. Melalui apa? Korban. Waktu korban itu dilakukan, imam Tuhan ampuni bangsa. Ampuni umat Israel. Itu imam besar perjanjian lama. Kalau imam besar Yesus, itu jelas lakukan. Alkitab berkata, kalau kau berbuat dosa, meminta ampun dan Tuhan mengampuni. Yang percaya katakan, harus minta ampun. Jangan, gak mau. Itu sombong gak bisa. Tadi bilang, ya aku percaya tapi tolongi aku yang tidak percaya. Ada orang yang paling pinter banyak alasan. Saya bersyukur loh saudara. Dulu engkong sering ngomong. Aku lihat Pat, kamu tuh diberi kelebihan. Diberi berkat sama Tuhan. Cepat menyadari kesalahan. Kalau kita gak cepat saudara, kita punya apa ya? Gak punya pekakan dosa itu paling bahaya. Ya. Nah. Imam besar Yesus lebih suka pengakuan iman. Apa yang saudara percaya, sampai kepada Bapa. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Surga setuju dengan apa yang kau katakan. Hidup dan mati dari itu. Makanya Paulus ngomong, aku percaya itu sebabnya aku kata-kata dia kenal siapa imam besar agung perjanjian baru. Yesus lebih suka lihat anaknya datang. Bapa, aku dapat untung. Yang Bapa kasih 5 talenta, aku dapat 5. Ya, engkau yang hebat, yang bagus, engkau yang perbuatan baik. Daripada, Bapa kasih 1, aku gak ngapain, aku simpen. Itu sedih, saudara. Kalah. Orang tua lebih suka kalau anaknya lapor berhasil. Yang mengerti katakan, apa, aku kalah sama orang itu. Dulu saya gitu saudara. Bola saya nggak punya duit untuk bola basket. Jadi belinya bola yang murah itu loh. Yang jedul-jedul, yang kecil, yang tebel. Yang mentul itu bisa sampai ke langit itu loh. Zaman dulu saudara. Direbut sama orang kampung. Saya pulang nangis. Bapak saya, pakai otak. Ambil batu, ambil kayu, ambil besi. Rebut, kalau nggak boleh makan. Saya gitu saudara, saya bawa batu, bawa kayu, bawa besi, masuk ke kampung loh. Hanya dikasih itu bola. Ya dulu kan bapak saya juga bukan orang Kristen, saya juga nggak ngerti. Tapi di situ saya lihat bapak saya itu bangga kalau saya nggak takut, gitu loh saudara. Kalau bapak takut, apa-apa lemah, itu membuat Tuhan tuh nggak bangga. Roh Allah dalam dirimu jauh lebih besar. Amin. Jangan takut, waduh suasana gini, waduh setannya gini. Gak. Tidak ada setan yang lebih hebat dari Yesus. Kumpulin jadi satu.
Tetap roh Allah dalam dirimu lebih besar. Amin. Persoalannya kitanya. Senapannya. Bukan peluru, jangan salahkan peluru-pelurunya itu roh Allah. Kalau senapan kita bagus, tembak, mati. Imam besar agung Yesus lebih suka apa? Jawab, pengakuan iman. Paling seneng. Saudara lagi sakit, Tuhan aku percaya kau sudah sembuhkan. Itu dia paling suka. Engkau lagi gak punya duit, Tuhan aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau pasti berkata, itu Tuhan paling suka. Oh, menang wae. Benar saudara. Aku percaya keluargaku diberkati. Walaupun belum. Itu yang Alkitab ngomong loh. Pada waktu kamu berdoa, seolah-olah kamu sudah mendapatkan. Itulah. Jangan di dalam hati, jangan didiemin di hati kayak tadi. Diumpetin di hati. Biarkan api itu keluar. Mengalahkan semua kelemahan kita. Yang setuju katakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan ini saudara. Langit tadi sudah dia rasain. Waktu papa mamanya dia di kandungan ketakutan dia ngerasain. Loh kalau sudah belajar tuh ya, bayi itu di kandungan tuh dia merasakan. Makanya nih bapak ibu hobi nih bertengkar, waduh itu anaknya enggak karuan. Papa mama saya kalau tengkar sudah enggak pernah teriak-teriak loh. Makanya setiap keluarga kan beda-beda. Dia kalau bertengkar sudah, padahal rumah saya enggak, banyak yang bukan tembok loh. Pakai bilik saudara. Kalau bertengkar ngomongnya pelan-pelan. Tapi saya anaknya ngerasa gak enak. Apalagi yang orang tua. Itu anak-anaknya rusak saudara. Papa mama saya gak bertengkar seperti itu. Gitu aja hati saya gak enak. Ya. Jadi Yesus ikut merasakan yang percaya katakan. Kalau Tuhan keluargaku begini, Tuhan sakitku, Tuhan uangku. Saudara, Tuhan pernah merasa uang loh. Lagi diminta. Bayar pajak. Pancing ikan. Ikan, buka mulutnya, ada duit, bayar. Jangan pikir Yesus tidak pernah susah. Yesus bisa lahir di tempat yang mahal. Dia pilih di tempat yang gak enak. Supaya engkau tidak miskin lagi. Halo? Coba ngomong itu. Aku percaya Tuhan kau sudah berkati aku. Aku percaya tokoku laris. Aku percaya. Walaupun keadaan tidak seperti itu. Itu namanya pengakuan iman. Ya. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Inilah yang membuat bisa menolong kita. Kalau Yesusnya kalah dia gak bisa nolong. Yesus menang supaya dia bisa tolong saudara dan saya. Halo. Nah ini kesimpulan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan apa Bapak Ibu? Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada Alkitab berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah, ini ternyata sebuah tangga. Saudara nggak bisa mencapai langsung ke sini. Harus lewati iman, harus lewati pengharapan. Nggak bisa. Kenapa Tuhan tanya sampai 3 kali? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, tolong jawab, kenapa 3? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Yesus memancing ucapan ini keluar. Pancing sampai ngucap pengakuan iman. Yang mengerti katakan,
Yesus memancing sampai pengakuan imannya keluar. Loh saudara, ini Petrus dalam kondisi menyesal. Petrus juga dalam kondisi gak karuan. Gak ada iman, gak ada pengharapan, gak ada kasih. Tapi dengan jawaban tiap, kamu masih? Ya. Kamu masih? Ya. Kamu masih, sampai orang bingung, kenapa 3 kali? Apakah Petrus telinganya gak dengar? Apa Yesus yang gak dengar suaranya Petrus? Tidak. Yesus sedang memancing jawaban dari Petrus. Yang mengerti katakan, memancing perkataan saudara. Memancing perkataan kita. Makanya kalau pengakuan iman saudara, memang kadang-kadang kita, aduh lagi ke begini, ya itu kau ucapkan. Aku percaya ini loh. Karena kami memiliki roh iman, orang beriman belum tentu punya roh iman. Orang percaya Yesus belum tentu punya roh iman. Roh iman itu apa? Pengakuan iman. Yang sama seperti ada terus, aku percaya. Sebab itu, apa Bapak Ibu? Berkata-katakan apa? Yang engkau percayai. Engkau percaya engkau susah, engkau berkata susah, engkau akan susah terus. Engkau percaya 2026 banyak masalah, tapi aku percaya Tuhan Yesus lebih hebat dari masalah. Aku percaya Yesaya 60 terjadi. Kenapa saya bilang saya tulis masa keemasan dan kemuliaan sedang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Berkata-kata dari mana? Apa yang saudara percaya. Ini kuncinya saudara, pengakuan iman. Dan Yesus paling suka ngomong, Tuhan Yesus paling suka pengakuan iman dari anak-anaknya. Yang percaya katakan, bukan pengakuan fakta. Pengakuan karena percaya. Yang percaya katakan, jadi saudara mesti harus saling ngingetin. Karena gak ada orang hebat. Semua orang bisa tergelincir. Setiap orang bisa kejebak. Tapi percayalah Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Yang percaya katakan. Nah sekarang pertanyaan. Jadi saya mau ceritain dulu. Karena gak pernah lengkap. Saudara, saya bersyukur. Saya punya anak 3. Vincent sudah nikah. Victor kerja di Hong Kong. Grace sekarang di Jakarta. Nah saudara, yang sering mengingatkan itu anak saya Victor. Pa, Ma, aku tahu papa mama sibuk. Aku tahu Kevin punya itu. Aku juga punya urusan, Grace punya. Kita harus ada waktu dengan keluarga. Family time. Terus dia ngomong, papa nih aku awalnya sudah berapa tahun yang lalu, setahun mungkin. Aku sekarang kerja di sini. Aku bisa punya staff tiket. Nah untung sudah waktu itu Vincent masih ada di kartu keluarga saya. Cerita singkat supaya dapat murah. Sampai Victor ngomong, Pak coba apa itu. Papa ke Bali berapa? Sekian. Hotelnya. Kalau papa pergi misalnya barang aku nih ya. Pakai tiket itu ke Jepang. Bisa lebih murah. Pokoknya dihitung sudah. Anak saya itu mau itu banget kan si Victor. Orangnya seperti itu. Nah cerita singkat itu harus family time. Ini kan sudah mau akhir tahun saudara. Kita perlu Pak. Ya udah. Nah saudara kali ini rada sulit. Itu pas awal November. Semua anak-anak bilang. Biarin mama yang memutuskan. Ulang tahun. Mama pengen kemana? Jawabannya. Kalau saudara yang tahu hebat. Ke negara ini. Jepang. Coba ngomong ya. Bu Lina kok bisa Jepang? Awalnya semua senang. Ya sudahlah. Karena murah nih. Tapi dihitung-hitung. Waduh. Di Tokyo. Mahal-mahal hotelnya. Gimana ke
Osaka, karena kemarin Tokyo kita Osaka. Kalau Osaka nggak bisa langsung, mesti dari sini ke Hong Kong dulu, Hong Kong baru ke Osaka. Waduh, rada ribet sudah. Wah, itu kayak punya grup keluarga, semua berunding. Saya bilang, papa gimana? Terserah, pokoknya kamu putusin, papa ngikut. Itu beda dulu, aku yang harus, semua ngikut. Sekarang papa terserah, kamu papa ikut. Saudara, ini gak mudah. Vincent sambil Mah, ini ternyata tanggal-tanggal itu pas masa transisi empasi. Dari anak hanya minum susu, mulai makan. Waduh, ini perjalanan gini, kalau sini waduh, jadi susah. Terus, oke lah. Vincent bilang, Gibi belum pernah ke KL. Singapura sini sudah, KL belum, Malaysia. Gimana kalau Malaysia semua? Oke, mau. Victor, aku gak mau. Kalau boleh jangan Kuala Lumpur. Aku baru ditipu di Kuala Lumpur. Ya lumayan gede loh saudara, kena tipu. Hah? Aduh, tambah mumet aku deh saudara. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, berikan hikmat gimana. Akhirnya, Bu Linda, Victor dan Grace ke Tokyo, saya, Vincent, Gaby dan Daviel ke Kuala Lumpur. Dari situ kita ketemu di Bangkok 5 malam. Nah saya kan gak pernah mikir saudara, cuaca di Bangkok, cuaca Hong Kong, yo masa mikir kayak sampai segitu pusingnya ya, kena badai dari Filipina, yang saya gak pernah mikir itu. Putuskan ya, saya bilang oke, kita family time di Bangkok, amin. Nah kebetulan juga di Bangkok tuh ada satu gereja yang bolak-balik, kapan, paling tempat kapan, udah pas lah. Ini kalau di Tokyo saudara, Tokyonya ada pembicara, yang di Osaka ada 2 gereja yang harus kita layani. Semuanya sulit, nah yang memungkinkan sini, oke, putusin dia. Saya gak mikir yang lain Bapak, cuma bilang, Vin, tolong cari Airbnb yang tidak mahal. Pak, ada 2 macam. Tempatnya gimana? Bagus dua-duanya. Ini dekat mall, bedanya yang ini ada bunk bednya. Jadi kayak di asrama lu ada ranjang yang di atas. Saya bilang, Vic, kamu datangnya kan gak bisa dari depan. Gimana? Gak masalah Pak. Aku mau tidur di mana-mana. Udahlah, pilih yang murah. Yang gak mikir yang lain. Di situ ada apa, dan gak mikirin sudah. Setelah semua jalan jadi pergi sampai di sini. Nah makanya saya ngomong jujur, saya gak sengaja nginjilin orang. Enggak. Seperti dulu ini sama. Saya sangat berterima kasih dengan orang teman saya ini. Yang ahli American Pitbull. Dia menjelaskan pengertian gini, pitbull yang murni gini. Waduh banyak saudara. Itu yang pernah saya alami di Pondok Indah Mall. Saya digendam orangnya itu jatuh. Sejak itu saudara, dia sampai sekarang ke gereja. Dan sungguh-sungguh. Sebelumnya enggak. Hanya lihat saya digendam enggak kena. Nah ini sama tapi beda. Tahu-tahu teman saya bilang, Pak, lagi ngobrol gimana? Waduh sorry saya lagi di lagi dengan keluarga di Bangkok. Terus dia ngajak, loh Pak, itu tanggal-tanggal itu ini lagi cuaca buruk loh, karena dari pengaruh badai dari Filipina. Aku nggak peduliin orang ini saudara. Kenapa? Tukang ngasuh kok ngomong soal BMKG. Saya nggak ngerti kalau istrinya dia tukang jastip ke Bangkok. Jadi saya pertama nggak peduli saudara. Begitu hari kedua di sana kita masuk mall, pintu dua pintu kaca kan mall, setelah ada pintu kaca depan buka, semua pada jatuh saudara, barang-barang. Wih serem banget. Baru inget dia saya, loh ini tukang dodol asu kok ngerti soal cuaca ya. Saya bilang, aku lagi di sini. Loh kamu kok tahu? Saya bilang gitu. Loh Pak, istriku ini kerjanya just tip di Bangkok. Nah dia kalau mau ke Bangkok, dia nggak mau
terganggu dengan cuaca, dia pengen cari gini, semua dia hitungin. Oh, istrinya tuh rupanya perfeksionis banget, saudara. Oh, begitu. Terus dia ngomong, Pak, ini istri saya bilang dia paling berat itu 10, 11 atau 11, 12 saya lupa, saudara. Karena suara, nggak catatan ya. Kalau catatan kan bisa tulisannya tulis 10, 11 atau 11, 12 itu paling berat. Dan yang Bapak nginep itu daerah paling banjir di Bangkok. Hah, lemes aku, saudara. Lah gimana caranya? Apa yang dibatalin? Berapa duit? Kita sudah bayar. Pindah ke sini, bayar lagi. Kalau tiketnya diganti ke sini, bayar mahal. Karena ini nggak pakai tiketnya Victor. Kalau Victor Bulinda Grace dari Jepang ke Bangkok bisa pakai staff tiket. Saya nggak bisa, saya sama Vincent pakai Air Asia. Jadi kalau semua dipindah, waduh dihitung, waduh mahal banget. Jadi cuman apa? Belas kasihan Tuhan. Yuk kita sembahyang. Saya suka Bu Linda bilang selalu kalau kita liburan jadi berkat. Liburan jadi berkat. Ke gereja itu gerejanya kaget sudah. Loh baru pertama kali nih sekeluarga khotbah semua. Saya khotbah disambung Vincent, Grace, Bu Linda doa. Gaby-nya gak bisa, dia mesti gendong Daviel. Biasanya kalau dulu di Siripon dia WL. Kemarin di Australia juga WL. Semua sudah dia pendeta bilang, saya baru pertama kali lihat. Saya mau latih sejak ini. Anak-anak saya pelayanan bareng. Wah saya udah jadi berkat. Senang saudara. Nah. Hal untuk saya memindahkan semua itu gak mungkin. Jadi saya bilang ayo besok pagi. Gak usah nunggu malam. Respon cepat. Kita kumpul sembahyang. Apakah saya ngusir setan? Tidak. Karena saya tahu ini bukan karena setan. Ngerti gak Bapak Ibu? Ini karena memang ramalan cuaca. Ramalan cuaca Bangkok itu rata-rata. Dia bilang, yang bilang teman saya. Itu akurat, tepat. Jadi saya bilang Tuhan aku tidak mencobain kau. Karena memang mau tidak mau harus tanggal itu. Ngerti Bapak Ibu ya? Kita doa Tuhan mengucap syukur. Engkau yang sudah bawa kami ke sini. Dan kalau masalah itu saya lemparkan, waduh suasana pasti gak enak. Wah gara-gara ini saya bilang gak mau. Saya tidak mau ceritakan itu, yuk kita mengucap syukur. Hanya minta belas kasihan mengucap syukur, saudara. Tidak ada yang lain. Makanya gak semua setan, ini ada macet, roh macet. Halang lagi perbaikan jalan bukan roh macet. Ada orang gak bisa tidur, waduh ini pagi ngantuk, roh ngantuk. Bukan roh ngantuk, memang reso turu, kurang turu. Ngerti Bapak Ibu ya? Tidak semua karena roh. Tapi banyak karena roh. Saudara, begitu kita lakukan itu, sudah gak mikir. Nah, kita gak usah mikir apa yang belum ke sana, yang belum ke sini, yang mall sini, ini juga daerah mall, belum sini, belum. Sebenarnya silakan semua dinikmati. Semua dinikmati Bapak Ibu. Dengan ajaib. Hari terakhir itu yang semalam kita hampir dibuat marah sama Grab yang Vincent cerita. Aduh, sudah saya bilang Tuhan mampukan aku tanda supaya nggak marah sudah. Wong Bu Linda kan di belakang ngasih duit ke saya, nggak enak kan uang supirnya di sini ngasih saya kasih ke dia. Begitu dia kasih, di belakang nggak mau diambil, ngamuk sudah. Lah ya saya ngambil toh. Ngambil kembali ke Linda. Hanya saya ngambil, ngamuk. Waduh ini bener-bener nggak wajar. Kata hanya ya mungkin dia lagi jengkel sama apa nggak tahu lah. Sudah itulah. Nah saudara waktu Vincent bilang, Pak ini kok aneh ya. Kemarin kita ketemu dengan Grab ini, sekarang nggak ada yang mau. Kan kita satu keluarga enak pakai mobil gede Bapak Ibu, dihitung lebih murah. Ini nggak ada yang mau. Harus 2 mobil. Nah ini 1%. Saya langsung tahu. Ambil Vin. 2 mobil Pak Albi. Ambil. Terus kita pergi ke airport saudara. Saya nggak tahu hujannya seperti apa. Terus dari airport Bangkok transit di Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur buka. Nah teman saya bilang, Pak lagi banjir besar ya Pak. Hujan gede ya Pak. Bapak di mana?
Ngerti gak Bapak Ibu? Saya di airport. Wah, puji Tuhan, pada Bapak mulai hujan, mulai gini. Aduh, mobil gak ada yang mau. Coba lihat saudara. Saya ngomong sama dia, ini bukan di airport Bangkok, Kuala Lumpur. Wow, dia sampai gitu. Hanya karena begini. Aku sekarang mau ke gereja. Aku sekarang mau baca Alkitab. Sekarang aku mau cinta Yesus. Hidup jadi berkat. Yang percaya katakan, hanya lihat seperti itu. Wah, Bapak sudah sampai Kuala Lumpur belum? Sudah, transit Kuala Lumpur. Hebat ya, Tuhan Yesus hebat ya. Saudara, bukan saya yang ditinggikan. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, itulah Yesus. Dia cerita sama istrinya kaget. Wah, hebat ya. Walaupun ramalan cuaca 10-11, saya harus pulang tanggal 9. Kita tetap pulang tanggal 13. Tuhan bisa menunda segala. Makanya bilang, ayo kita doa-doa. Kenapa tetap terjadi? Tuhan bisa membatalkan bencana. Tuhan bisa memperkecil bencana. Tuhan bisa menggagalkan. Ngerti Bapak Ibu? Yang penting engkau tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Pengakuan iman. Yang percaya, katakan, yuk kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan saya suka banget lagu ini, saudara. Nyanyikan dari depan. Hidupku karena percaya. Ku hidup karena percaya. Ayo hayati. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, katakan, selalu ada di dalam-Mu Tuhan. di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ngomong, meski dalam kesesakan, Meski dalam walaupun ada masalah-masalah, kesesakan, ucapkan jujur. seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ayo angkat hatimu Bapak Ibu. Izinkan api itu membakar. Imun itu keluar. Dengan ucapan, dengan nyanyian, dengan deklarasi. Yang tak berjanji Sampai kau dengar suaramu. menggenapi Imanku bersepakat percaya. kuasanya. Ku terima. Oh, kami naik Tuhan. Mampukan kami naik. Angkat kami naik. Naik lebih dekat kepadamu. Aku Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ngomong sekali lagi Tuhan, bawa lebih dekat, lebih melekat. Shekinah, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima.
bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan roh iman berikan roh iman dalam hidup saya dalam hidup saya dan keluarga saya. dan keluarga. Saat ini juga Tuhan, Saat ini juga Tuhan, tanamkan supaya supaya roh iman, roh iman, roh Allah roh Allah bisa muncul dari hidupku, bisa muncul keluar dari mulutku, keluar dari mulutku, tidak bisa ditahan. tidak bisa ditahan. Aku percaya Aku percaya Engkau terus sedang kembalikan Engkau cinta mula-mula. Kami percaya Engkau sedang bawa kami musim yang baru, berkat yang baru, keajaiban yang baru, kasih karunia yang lebih baru, iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang dari ilahi dari Tuhan, yang memperbarui roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Biar Tuhan kau lihat orang yang suka berbicara, lebih baik dimulai dengan perkataan firman. Malam mau tidur perkataan firman, tidak usah harus teriak, tapi keluar sampai telingamu dengar suaramu. Dan biar keajaiban mengejar hidupmu, berkat mengejar hidupmu, semua yang terbaik dari Tuhan mengejar hidupmu dan keluargamu. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.